Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia berkata sangat baik. Bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Waktu Tuhan ciptakan flora, Tuhan katakan baik. Waktu Tuhan ciptakan fauna, Tuhan katakan baik. Waktu Tuhan ciptakan terang, Tuhan katakan baik. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia berkata sangat baik. Bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kita akan belajar fungsi kasih yang tepat terhadap diri sendiri. Yang pertama, fungsi kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan memulihkan gambar diri yang rusak, akan memulihkan citra diri kita, kualitas diri kita. Kasih yang tepat terhadap diri sendiri memampukan kita untuk bisa menerima diri sebagai pribadi yang unik yang telah diciptakan oleh Tuhan yang penuh kasih. Karena Allah sangat mengasihi kita, maka Dia menciptakan kita berbeda dengan segala ciptaan yang pernah Ia ciptakan di muka bumi ini. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan katakan baik. Waktu Tuhan ciptakan flora, Tuhan katakan baik. Waktu Tuhan ciptakan fauna, Tuhan katakan baik. Waktu Tuhan ciptakan terang, Tuhan katakan baik. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia berkata sangat baik. Bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kejadian pasal 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Rupanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama karakteristiknya, sama materialnya, sama sifatnya, sama kualitasnya. Jadi kita diciptakan sama kualitasnya dengan Tuhan, sama sifatnya dengan Tuhan, sama materialnya dengan Tuhan, sama karakteristiknya dengan Tuhan. Kita itu diciptakan menjadi man of God. Apa itu man of God? Siapa itu man of God? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Man of Steel ada seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Spider-Man adalah seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Batman adalah seseorang yang punya kemampuan seperti kelelawar. Tapi semua itu ada cerita komik, tidak pernah ada terjadi di dunia ini. Beda sama Man of God. Man of God bukan cuma cerita mitos, bukan cuma cerita fiction, bukan cuma cerita jadul, cerita kebenaran. Siapa yang menyangka Adam yang tanpa punya gadget bisa memberikan semua nama-nama binatang di dunia tanpa sama, tanpa salah, dan tidak pernah lupa satu nama yang dia pernah katakan. Wow. Siapa yang menyangka Yusuf yang dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang jadi budak di Mesir, difitnah oleh keluarga Potifar, dimasukkan dalam penjara, dilupakan oleh orang-orang penjara, tapi diangkat sama Raja Firaun untuk jadi Perdana Menteri atas negara yang dikuasa Mesir. Karena dia punya kualitas seperti Allah yang tidak didapatkan dari orang-orang di zamannya. Jadi kita diciptakan menjadi man of God. Selain kita punya citra Allah, kita punya kemampuan seperti Allah, kualitas seperti Allah, sifat seperti Allah. Nah, biasanya gambar diri seseorang tuh rusak karena perlakuan buruk orang lain kepada kita. Sebetulnya pada hakikatnya atau pada kenyataannya, perkataan buruk orang lain tidak akan pernah mempengaruhi image Tuhan atau kualitas Tuhan yang ada dalam diri kita, asalkan kita tidak mengizinkan perkataan atau perlakuan buruk masuk di dalam jiwa kita. Harusnya kita tidak perlu kecewa akan perkataan negatif orang lain karena mereka tidak punya andil dalam menciptakan kita. Harusnya kita lebih mendengarkan perkataan yang menciptakan kita daripada yang tidak menciptakan kita. Harusnya kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Perkataan manusia seringkali mengecewakan, perkataan dirimu sendiri kadang-kadang seringkali mengecewakan. Mari kita berkaca pada firman Tuhan. Seperti Gideon merasa bahwa dirinya kecil karena lahir dari keluarga terkecil, anak terkecil, suku terkecil, bangsa terkecil, sampai ketika Tuhan katakan engkau adalah pahlawan gagah perkasa, Gideon berkata, tidak mungkin, aku orang kecil. Tapi bersyukur Gideon tidak melihat dari intimidasi yang menekan jiwanya, tapi justru Gideon mendengarkan suara Tuhan
membuat dia bisa bangkit menjadi pahlawan gagah perkasa. Dengan Gideon dan 300 pasukannya, dia bisa mengalahkan tentara Media Persia yang jumlahnya 135.000 banyaknya, membuktikan bahwa Gideon adalah seorang gagah perkasa. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan. Saya mau katakan bahwa Anda bukan orang biasa-biasa, tapi Anda adalah man of God. Wow, orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Sedangkan orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Saya ingat waktu saya kecil, saya adalah student yang tidak bahagia. Kenapa? Karena semua teman-teman membuli saya dengan kata-kata Beat. Apa kabar Beatle? Sudah mengerjakan PR Beatle? Apa yang kamu akan lakukan setelah ini Beatle? Beatle itu bukan pemain musik tahun 1970, tapi Beatle ada bibir tebal. Beatle artinya bibir tebal. Saya sempat berpikir orang punya bibir tebal tidak akan mungkin bisa menikah. Siapa yang mau menikah dengan orang jelek? Saya sempat berpikir orang punya bibir tebal tidak mungkin bisa punya lapangan pekerjaan. Siapa yang mau pekerjaan orang jelek? Takut klien pada pergi. Akhirnya saya putuskan tidak mau naik kelas, saya tetap tinggal kelas. Sehingga teman-teman yang boleh naik kelas, saya tetap tinggal kelas. Sampai kemudian saya SMP kelas 3 bertobat terima Yesus bagi Tuhan yang selamat. Dan kemudian saya disuruh oleh pemimpin rohani saya baca firman tiap hari. Dan firman Tuhan mengatakan, kau biji mata Tuhan, kau berharga di mata Tuhan, kau mulia di mata Tuhan.